Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4856, Pedang Terbang Menakuti Para Serigala. Alasan mengapa Lin Bai dan Chen Yu memilih untuk membantu kamar dagang Sanhe adalah karena mereka tidak tahu berterima kasih. Kamar dagang Sanhe merekrut mereka dan membawa mereka ke kota Wuwang tanpa biaya. Baik Lin Bai maupun Chen Yu mengingat kebaikan ini. Seketika, Lin Bai dan Chen Yu tidak mengambil alih pertempuran sengit di atas perahu roh. Mereka melompat keluar dari perahu dan menuju Zhang Bo dan Ernu. Sekarang setelah mereka meninggalkan perahu roh tidak lagi penting. Di malam hari, Lin Bai dan Chen Yu terbang berdampingan. Di bawah sinar bulan, mereka seperti dua meteor yang membelah langit malam. Dalam sekejap, mereka langsung menuju ke langit. Sikat, sikat. Sebuah jalan dengan bentuk tubuh yang sangat cepat, dari sisi Lin Bai dan Chen Yu berpacu kencang. Dalam sekejap mata, ratusan orang terbang menjauh. Sepertinya tidak sedikit orang yang mengejar mereka. Hadiah dari dunia gelap benar-benar kuat. Mata Chen Yu mengecil. Dia merasa bahwa pembunuh yang baru saja lewat berada di atasnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit tekanan di wajahnya. Lin Bai mengabaikan Chen Yu dan mengalihkan pandangannya pada Sura Dharma tanpa suara. Dia melihat ke depan dan melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya gemetar di antara langit dan bumi. Mereka tidak tahan. Mata gagak itu berbinar dengan cahaya yang berbeda. Setelah melihat sekilas, dia berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, ini adalah kesempatan yang bagus bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Lin Bai, kamu harus memegangnya. Wajah Lin Bai tenggelam, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Gagak itu berkata, bukankah begitu? Ketika mereka dalam kesulitan besar, kamu seperti peri pedang yang hidup turun dari langit, menyapu dunia dengan teknik pedang yang tak tertandingi dan membunuh mereka. Kedua gadis kecil itu tidak terlibat dalam dunia pada pandangan pertama, dan mereka pasti akan tunduk pada pesonamu. Sekarang, bayangan Lin Bai di hati gagak adalah embrio warna tua yang hidup. Cahaya. Sua-sua. Iskep berpacu melewati pegunungan. Di hutan di bawah, Zhang Bo, Li Guxian, dan He Qiyun telah dikelilingi oleh banyak pembunuh dan sedang berkelahi. Dalam menghadapi para pembunuh yang ganas, Zhang Bo bertarung sampai mati, dan matanya merah, tetapi dia tidak tahan dengan pihak lain. Ada terlalu banyak orang, dan lambat laun dia tidak tahan dengan mereka. Puff! Zhang Bo menembakkan anak panah berdarah di mulutnya, wajahnya pucat, dan ekspresinya dekaden. Paman Zhang. He Qiyun bergegas maju dan mendukung Paman Zhang. Zhang Bo berkata dengan lemah, Nona, ayo pergi, kita bukan lawan mereka. Silakan, dan ketika penyelamat presiden tiba, Anda akan aman. He Qiyun mendongak dan melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri di bawah langit malam. Sekilas, mereka lebih dari bintang-bintang. Mereka tersebar ke segala arah, menghalangi semua jalan mundur He Qiyun dan yang lainnya. Jangankan mereka, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa terbang saat ini. Semua mata pembunuh bergerak maju mundur pada ketiganya. Akhirnya, mereka memfokuskan mata mereka pada Li Guxian. Mata itu, seolah-olah serigala menemukan mangsa. Dalam sekejap, semua pembunuh bergegas ke Li Guxian. Target mereka adalah dia. Lin Bai dan Chen Yu langsung mengerti bahwa wanita ini seharusnya menjadi target hadiah yang ditawarkan oleh dunia gelap. Kakak Lin, lakukanlah. Chen Yu menghunus pedangnya dan bersorak dingin. Pada saat kritis ini, 5 pembunuh telah muncul di depan Li Guxian. Dengan tergesa-gesa, Lin Bai menginjak pedang terbang itu, dan sosoknya melesat, seperti dia muncul begitu saja. Dia berdiri di depan Li Guxian. Cantik sekali, Lin Bai. Kamu pandai menyelamatkan kecantikan. Tiba-tiba muncul, menghalangi di depan wanita, seperti dewa yang turun ke bumi. Sikap heroik Wei Yan, sosok tampan, peri pedang di bawah sinar rembulan. Tut-tut, benar-benar tampan. Kau seorang veteran. Di bahu Lin Bai, burung gagak itu tersenyum seperti seorang ayah tua. Wajah Lin Bai muram, dan dia berkata dengan suara rendah, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu sebuah kejutan. Kantong perut di tas penyimpananmu adalah milik wanita ini. Senang atau tidak, terkejut atau tidak. Lin Bai mendesah dalam diam. Kupikir burung gagak itu akan menjadi rekan yang baik untuk mengikutinya dan mengembara di dunia iblis.
Tapi sekarang tampaknya, lebih baik bertindak sendiri. Lin Bai tiba-tiba muncul di hadapan Li Guxian. Li Guxian melihat kelima atau enam pembunuh yang telah terbunuh. Dia tampak pucat karena ketakutan. Dia pikir dia tidak akan pernah selamat. Tapi ketika Lin Bai tiba-tiba muncul, dia berdiri di depannya, memblokir semua serangan untuknya, dan menyelamatkan hidupnya. Melihat sosok tinggi dan kuat di depannya dan postur tubuh Lin Bai di bawah sinar bulan. Mata Li Guxian perlahan-lahan menunjukkan obsesi dan rasa terima kasihnya. Namun saat ini, kata-kata gagak di bahu Lin Bai membuat Li Guxian terkejut dan marah. Secara khusus, gagak itu berkata, kantong perut di tas penyimpananmu adalah milik wanita ini. Jadi, dialah pencurinya. Dialah yang mencuri kantong perutnya, dan dialah yang mencuri surat itu. Lin Bai menggunakan pedang kinya untuk mengejutkan kembali 5 atau 6 pembunuh yang menyerang Li Guxian. Teman, yang mana? Ketika banyak pembunuh melihat gerakan tiba-tiba Lin Bai, mereka langsung bertanya. Lin Bai berkata dengan dingin, pihak yang adil. Oh, banyak pembunuh menatap Lin Bai dengan dingin, ternyata mereka mencari kematian. Jika orang baik tidak melakukannya, apakah dia harus menjadi hantu? Apakah kau pikir ini dunia? Apakah kau masih ingin menjadi seorang ksatria? Bunuh dia. Banyak pembunuh muncul dalam kawanan. Jantung Lin Bai membaca sebuah gerakan, dan 3 pedang terbang keluar dari tubuhnya. Di malam hari, pedang terbang itu mengeluarkan api ekor perak, dan ujung pedang yang tajam menusuk pembunuh itu. Tiba-tiba, teriakan disertai darah, memercik ke seluruh dunia. Pedang terbang. Apakah mereka dari sekte pedang terbang? Banyak prajurit berteriak kaget. Berdiri di depan Li Guxian, Lin Bai tidak pernah menggerakkan tubuhnya. Matanya bergerak dan jantungnya berkedip. Sebuah pedang terbang membunuh para pembunuh satu per satu. Pada saat ini, ratusan pembunuh berada dalam kekacauan, yang membuat Zhang Bo, Li Guxian dan He Qiyun putus asa dan malu. Tetapi pada saat ini, Lin Bai membunuh ratusan pembunuh tanpa perlawanan. Ayo pergi. 3 pedang terbang bolak-balik, dan lebih dari 50 orang tewas dalam sekejap mata. Para pembunuh sangat takut sehingga mata mereka terbuka dan mereka melarikan diri kembali satu demi satu. Meskipun mereka seperti membunuh Li Guxian, mereka mendapatkan komisi. Namun dibandingkan dengan komisi, mereka masih menganggap hidup mereka lebih penting. 3 pedang terbang menakut-nakuti serigala. Menunggu semua pembunuh menghilang, Lin Bai tidak mengejar mereka. Pada saat ini, Chen Yu datang terlambat dan datang ke sisi Lin Bai. Ketika dia melihat semua pembunuh melarikan diri, dia tidak bisa menahan tawa getir. Kakak Lin, kamu masih memiliki kemampuan. Hanya berdiri di sini, tanpa bergerak, semua pembunuh ini ketakutan. Saya mengagumi Chen. Kata Chen Yu dengan senyum tulus. Bab 4857, Tan Hua. Di bawah langit malam yang luas, tidak ada seorang pun di hutan. 3 pedang terbang menarik cahaya perak di malam hari dan terbang kembali ke tubuh Lin Bai. Hanya ada mayat di tanah tempat pedang terbang itu lewat. Zhang Bo sedikit meringankan lukanya dan datang ke He Qiyun dan Li Guxian dengan tergesa-gesa. Nona-nona, apakah kalian baik-baik saja? Bagaimanapun, Yun Sang lahir di keluarga He Qiyun. Secara alami, dia mengikuti orang tua dan orang yang lebih tua. Dia terbiasa bertarung dan terluka. Setelah bertahun-tahun memoles, mentalitas He Qiyun lebih ulet daripada Li Guxian. Bahkan dalam menghadapi pengepungan ratusan pembunuh tadi, He Qiyun masih tidak malu-malu. Sebaliknya, dia memiliki semangat sebagai seorang wanita. Aku baik-baik saja. Xianer, apakah kamu baik-baik saja? Li Guxian tumbuh dalam keluarga besar. Dia dicintai oleh orang tuanya ketika dia masih muda, dan dia membaca puisi dan buku. Meskipun dia juga berlatih, prestasinya tidak terlalu tinggi. Dia adalah tipe wanita dari keluarga besar yang tidak keluar 2 pintu. Tidak ada. Terima kasih atas bantuanmu. Li Guxian menatap Lin Bai dengan penuh rasa terima kasih, tetapi mengingat apa yang dikatakan burung gagak itu, wajahnya memerah dan menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Zhang Bo bereaksi dan segera membungkuk kepada Lin Bai dan Chen Yu. Sama-sama, ketika kami berada di kota Wusaiguan, kami dirawat oleh Kamar Dagang Sanhe dan setuju untuk bertindak sebagai penjaga sementara Kamar Dagang Sanhe. Sekarang Kamar Dagang Sanhe dalam bahaya, kami tidak akan tinggal diam. Kata Chen Yu sambil tersenyum.
Zhang Bo mendesah getir, tidak banyak hati yang sopan seperti saudara-saudaramu di dunia ini. Di kota Wuzaiguan, aku merekrut ratusan penjaga. Mereka berjanji untuk melindungi kamar dagang Sanhe. Tetapi sebagai hasilnya, ketika mereka benar-benar dibutuhkan, mereka berlari lebih cepat daripada siapapun. Chen Yu dan Zhang Bo saling menyapa. Wajah cantik Li Guxian memerah. He Qiyun menemukan sesuatu yang aneh dan bertanya, ada apa denganmu, Xianer? Kenapa wajahmu begitu merah? Apakah itu luka dalam? Li Guxian menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia tampak ingin berbicara dan berhenti. Setelah banyak ragu, Li Guxian memutuskan untuk memberitahu Li Qiyun. Lagi pula, jika Lin Bai benar-benar menyukai kantong perutnya, tidak apa-apa untuk memberikannya kepadanya, tetapi surat itu sangat penting dan harus diambil kembali. Li Guxian membisikkan beberapa kata ke telinga He Qiyun. He Qiyun tiba-tiba meledak dalam kemarahan, memegang gagang pedang, sepasang mata heroik untuk melihat Lin Baizi, terutama yang buruk. Dia mencuri surat itu. Dengan marah, He Qiyun menghunus pedangnya dan menusuk Lin Bai. Ilmu pedangnya dingin dan menggigit, terutama mendominasi. Tidak seperti ilmu pedang yang dipraktikkan oleh keluarga seorang putri, tetapi lebih seperti ilmu pedang seorang pria. Lin Bai telah memperhatikan setiap gerakan He Qiyun sejak lama. Pada saat tangannya bergerak, Lin Bai tidak menghindar. Dia hanya mengulurkan dua jari dan menangkap bilah pedangnya, tidak dapat bergerak. Hentikan, hentikan. Ketika Chen Yu dan Zhang Bo menyadari bahwa mereka sedang bertengkar, mereka bergegas maju untuk membujuk mereka. Apa yang kamu lakukan, Nona? Zhang Bo terkejut dan malu. Mereka baru saja menyelamatkan hidup kita. Mereka masih menjadi dermawan yang menyelamatkan hidup kita. Mereka tidak berterima kasih. Haruskah kita saling bertarung? Kakak Lin, ada apa? Chen Yu juga bertanya tentang detail Lin Bai. Lin Bai tidak perlu memikirkannya. Dia menduga bahwa Li Guxian telah mendengar kata-kata gagak tadi. Kemudian dia memberitahu He Qiyun. Semuanya jahat. Lin Bai menatap langit dan mendesah. Paman Zhang, lepaskan aku akan membunuhnya. He Qiyun menggertakkan giginya dan meraung ke arah Lin Bai dengan api di matanya. Seolah-olah menantu perempuannya, Hong Xing, telah keluar dari tembok. Zhang Bo dengan cepat menghentikan He Qiyun dan bertanya, Nona, ada apa? Dia memiliki kultivasi yang tinggi dan keterampilan pedang yang kuat. Kita jelas bukan lawannya. Zhang Bo cukup rasional. Melihat Lin Bai menggerakkan 3 pedang terbang untuk menakut-nakuti ratusan pembunuh, dia tahu bahwa pria ini memiliki kultivasi yang mendalam dan jelas bukan tipe yang mudah terprovokasi. Wajah He Qiyun penuh dengan keluhan, dan dia ingin berhenti berbicara. Dia tidak ingin langsung mengatakan bahwa kantong perut Li Guxian telah dirampok oleh Lin Bai. Setelah ragu-ragu, dia berkata kepada Lin Bai, apakah kamu mencuri surat itu dari saudara perempuanku? Chen Yu tertegun dan berkata sambil tersenyum, gadis, aku khawatir kamu salah paham. Sejak saudara Lin dan aku naik kapal, kedua saudara kita berada di geladak, hidup bersama siang dan malam, tidak pernah berpisah. Aku dapat bersaksi bahwa dia tidak pernah meninggalkan geladak atau berada di kabin. Zhang Bo juga berkata, ya, Nona, dari geladak ke kabin, kamu perlu melewati beberapa susunan pertahanan. Bahkan jika dia sudah berkultivasi tingkat tinggi, dia tidak bisa melewati 9 susunan utama dengan tenang, bukan? Ketika Chen Yu dan Zhang Bo merasa bahwa He Qiyun memfitnah Lin Baizi. Kata-kata Lin Bai mengejutkan semua orang. Aku yang mengambilnya. Lin Bai menjawab dengan tenang. Ketika dia mengatakan ini, Lin Bai menangis dalam hatinya. Jangan mengakuinya. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang sudah mendengarnya. Pada titik ini, Lin Bai melotot pahit ke arah Gagak. Crow kini tersenyum jahat, tak berbicara, diam-diam berdiri di bahu Lin Bai, saat menjadi peliharaan Ling yang baik. Zhang Bo tidak dapat mempercayainya, Xiao You, bagaimana kau? Bagaimana kau bisa melewati 9 formasi besar dengan tenang? Chen Yu juga terkejut dan bertanya, ya, saudara Lin, bukankah kita selalu bersama? Bagaimana kau bisa masuk? Surat apa itu? Chen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak masalah. Lin Bai dengan tenang mengeluarkan surat dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chen Yu, itu adalah seorang prajurit suci. Aku tidak dapat memahami surat yang ditulis untuk seorang guru. Chen Yu mengambil surat itu, membukanya dan melihat bahwa matanya tajam. Tolong kembalikan surat ini kepada kami. Ini sangat penting bagi kami. Zhang Bo segera memintanya. Mata Chen Yu menatap tajam pada setiap kata di kertas surat itu.
Wajahnya semakin suram dan matanya sangat tajam. Mendengar kata-kata Zhang Bo, Chen Yu diam-diam menyerahkan surat itu kepada Zhang Bo. Setelah Zhang Bo menangkapnya, dia segera memberikannya kepada Li Guxian dan memintanya untuk menyimpannya. Pada saat ini, Chen Yu menatap Li Guxian dan bertanya, apakah namamu? Li Guxian. Li Guxian tertegun sejenak, meskipun tidak mengerti bagaimana Chen Yu mengenalnya, dia tetap mengangguk pelan. Chen Yu menatap langit dan mendesah, lalu bertanya, apakah ayahmu Li Tianen? 100 tahun yang lalu, Tan Hualang, siapa yang menduduki peringkat ketiga dalam ujian Kekaisaran Tao, Shen, dan Wu. Li Guxian menatap Chen Yu dengan bingung dan tidak mengerti mengapa Chen Yu begitu mengenal ayahnya. Apakah kamu mengenal ayahku? Li Guxian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Chen Yu. Chen Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan bertanya, apakah ayahmu baik-baik saja? Lin Bai juga mendengarkan percakapan antara Chen Yu dan Li Guxian dengan bingung. Wajah Li Guxian penuh dengan kesedihan dan rasa sakit. Air mata mengalir di matanya. Dia jatuh ke pelukan He Qiyun dan terisak dengan suara rendah. Ada apa? Apa yang kamu tangisi? Chen Yu tidak mengerti dan bertanya. Bab 4858 Li Tianen. Mendengar Chen Yu menyebut ayahnya, Li Guxian tidak dapat menahan air matanya. Ia pun jatuh ke pelukan He Qiyun, terisak pelan. Ada apa? Apa yang kau tangisi? Chen Yu tidak mengerti pertanyaan itu, ia hanya ingin menanyakan keadaan ayahnya saat ini, bagaimana dengan itu? Alis He Qiyun yang dingin terangkat vertikal, dan berkata dengan suara dingin, Paman Li telah berubah. Apa? Chen Yu tampaknya telah mendengar lelucon Tianda dan menatap He Qiyun dengan heran dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Lin Bai kemudian bertanya, Kakak Chen, apa yang kau bicarakan? Setelah beberapa saat, Chen Yu menjelaskan kepada Lin Bai, namanya Li Guxian. Dia adalah putri dari Li Tianen, pemimpin kota Qinglian di Kesu. Saya tidak tahu banyak tentang Li Guxian, tetapi saya tahu lebih banyak tentang Li Tianen. Sejak kemunculannya di Kesu 300 tahun yang lalu, awalnya dia adalah putra dari keluarga kecil dan lemah, tetapi dengan usahanya sendiri, dia telah mendapatkan reputasi di Kesu. Kemudian, negara Chu membuka NK, dan meluncurkan Daozun Wuju, Daoxian Wuju, dan Daoshen Wuju. Ayahnya, Li Tianen, mengikuti seni bela diri Tao dan Dewa dengan prestasinya di ranah Tao dan Dewa. Dari Kesu, ayahnya, Li Tianen, adalah yang pertama dalam ujian kabupaten dan negara bagian. Sebagai yang pertama dalam ujian negara Kesu, saya pergi ke kota Kekaisaran, ibu kota Kaisar, dan mengikuti ujian istana di hadapan Kaisar Chu. Dalam ujian istana, Li Tianen adalah pendekar pedang pertama dalam ujian istana saat itu. Ia adalah yang paling menonjol dalam ujian istana. Keahlian pedangnya yang luar biasa mendapat tepuk tangan dari seluruh aula. Sayangnya, ia dikalahkan oleh dua orang lainnya dan hanya meraih juara ketiga dalam ujian istana, yang disebut Tan Hua. Setelah Li Tianen memenangkan gelar Tan Hua, ia menjadi terkenal di ibu kota Kekaisaran. Kaisar Chu sangat mementingkannya dan bermaksud memanggilnya ke Departemen Shaoxing. Namun, setelah Li Tianen memenangkan gelar Tan Hua, ia dicari oleh semua pejabat dan pejabat tinggi di ibu kota Kekaisaran, dan menghadiri semua jenis jamuan makan perusahaan anggur siang dan malam. Di sebuah jamuan makan, ia bertemu dengan seorang wanita, Ibu Li Guxian. Suara Chen Yu tidak sengaja diperkecil, sehingga Zhang Bo dan He Qiyun dapat mendengarnya dengan jelas. Zhang Bo dari generasi yang lebih tua seharusnya telah mendengar tentang kehidupan legendaris Li Tianen. Namun, He Qiyun tidak tahu banyak tentang tetua ini, sekarang dia tidak bisa menahan rasa rindunya pada Chen Yu. Chen Yu menatap Li Guxian yang menangis di pelukan He Qiyun, dan berkata, ibunya adalah putri Leping dari Kaisar Chu. Di pesta itu, Li Tianen dan putri Leping jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian, putri Leping mendengar bahwa Kaisar Chu ingin mengirim Li Tianen untuk bertugas sebagai Departemen Hukuman Zhao. Putri Leping tahu bahwa Departemen Hukuman Zhao menjilati darah di ujung pisau sepanjang tahun. Dia tidak tahan menjadi kekasih dan sangat menderita. Dia berlari ke Kaisar Chu untuk memohon belas kasihan. Ketika Kaisar melihat putrinya menangis memohon belas kasihan, dia hanya ingin menyerahkan Li Tianen. Kemudian, Kaisar Chu mengabulkan pernikahan itu, dan putri Leping menikahi Li Tianen. Pada saat itu,
terjadi kekacauan di Kesu, dan agama Dewa Darah bangkit dari kematian dan melakukan kejahatan di Kesu. Sebagai putra Kesu, Li Tianen tidak tahan melihat kehidupan di kampung halamannya hancur. Dia mengajukan diri untuk kembali ke Kesu. Setelah Li Tianen kembali ke Kesu, dia membunuh sekte jahat di Kesu dengan pedang setinggi 3 kaki di tangannya. Demi memberi hadiah kepada Li Tianen, Kaisar Chu membangun sebuah kota di tanah Kesu, yang disebut Kota Qinglian, dan memberi Li Tianen beserta keluarganya kesempatan untuk berkembang biak. Kemudian, setelah Li Tianen kembali ke Beijing untuk berterima kasih kepadanya, dia membawa Putri Leping dan kembali ke Kesu. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali ke ibu kota kekaisaran. Kehidupan legendaris Li Tianen bukanlah rahasia di Kesu. Khususnya, Li Tianen memenangkan tempat ketiga dalam ujian istana, yang membuat wajah Wu Kesu bersinar. Li Tianen bagaikan pahlawan di hati para pejuang di Kesu. Hal ini juga membuat kota Qinglian menjadi sangat makmur setelah selesai dibangun, dan akan segera menjadi kota pertama Kesu. Namun, yang membuat Lin Bai dan He Qiyun penasaran adalah ketika Chen Yu berbicara tentang tahun-tahun dan sejarah Li Tianen di masa lalu, retorikanya tenang dan nadanya cukup penuh hormat. Tampaknya Chen Yu telah menyaksikan kehidupan Li Tianen dengan matanya sendiri. Siapa kamu sebenarnya? He Qiyun, yang telah bepergian ke luar negeri sepanjang tahun, harusnya menyadari makna mendalam dari kata-kata Chen Yu. Aku juga menduga bahwa Chen Yu mungkin memiliki hubungan yang baik dengan Li Tianen. Hingga saat ini, Lin Bai juga perlahan-lahan terbangun. Chen Yu tidak sesederhana yang dia katakan. Chen Yu berkata kepada Lin Bai sebelumnya. Dia berasal dari keluarga lemah di perbatasan wilayah Qitianzong. Setelah menerobos ranah Tao dan Dewa, dia ingin bepergian ke Chu. Namun sekarang tampaknya ucapan Chen Yu jelas dimaksudkan untuk menyembunyikan identitasnya. Lin Bai juga sangat ingin tahu tentang identitas Chen Yu. Namun ketika Lin Bai membicarakan asal-usul Li Tianen dan Chen Yu, dia juga menduga bahwa saya khawatir identitas Chen Yu ada hubungannya dengan pejabat dan pejabat tinggi di Chu. 100.000 mil jauhnya dari hutan pegunungan Lin Bai, di puncak gunung di bawah sinar bulan yang terang, ada ratusan prajurit, melihat ke depan dari kejauhan. Tak lama kemudian, mereka melihat ratusan orang berlarian di kejauhan di bawah kegelapan. Datang ke arah mereka. Ayo pergi dulu. Di puncak gunung, salah satu prajurit mengambil sebuah token dan terdengar suara dari token itu. Tuan, tampaknya para pembunuh ini tidak dapat menangkap orang-orang dari kamar dagang Sanhe. Setelah mendengar pesan itu, prajurit itu melangkah maju 2 langkah dan berkata kepada sosok tinggi di depannya. Sosok tinggi itu, cahaya bulan menyinari wajah kirinya, menunjukkan setengah wajah yang muram dan pucat. Bibirnya sedikit terangkat, menyeringai. Para pembunuh ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Kebanyakan pembunuh di dunia gelap adalah semua jenis bandit, bandit gunung, murid keluarga kecil, murid keluarga miskin. Hal-hal hebat apa yang dapat dicapai oleh mereka? Sepertinya hanya kita yang melakukannya sendiri. Pria dingin itu berkata sambil tersenyum, kali ini, kamu harus cepat. Ingatlah untuk tidak memperlihatkan kaki kudamu. Jika kamu tertangkap, itu akan merusak acara besar agama suci. Kami baru saja pindah ke Li Tianen dengan susah payah. Kami tidak bisa membiarkan semua rencana kami sia-sia. Patuhi perintah. Di puncak gunung, ratusan prajurit mengangguk dan menerima perintah. Ayo pergi. Pria dingin itu terbang ke gunung tempat Lin Bai berada. Sepanjang jalan, orang-orang berpacu sangat cepat. Tuan, haruskah kita melaporkan masalah ini kepada pemimpin terlebih dahulu dan biarkan dia memutuskan? Bagaimanapun, pemimpin agama telah mengeluarkan perintah ketat untuk mencegah kita bertindak secara pribadi. Di sekitar pria dingin itu, ada seorang prajurit yang bertanya dengan gugup. Mendengar ini, pria dingin itu tidak menjawab. Dia hanya memberinya senyum dingin dan menatapnya. Prajurit itu sangat takut sehingga harimau itu gemetar. Hatinya dingin. Dia menciutkan kepalanya dan dengan cepat mengaku bersalah, saya tahu kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Pria dingin itu berkata sambil mencibir, kali ini tidak apa-apa. Lain kali kamu harus memikirkannya sebelum berbicara. Jika kamu bekerja di bawahku, kamu bisa menghormatiku. Kata-kataku lebih penting daripada pemimpin. Menurut seni bela diri itu menggigil berulang kali, ya, aku mengerti. Bab 4859, menyembunyikan kebenaran. Malam hari, pegunungan sunyi senyap. Lin Bai, Zhang Bo, Li Guxian,
dan He Qiyun mendengarkan dengan saksama kisah Chen Yu tentang masa lalu Li Tianen. Siapa kau? Setelah mendengarkan, He Qiyun dengan tajam merasakan hubungan yang mendalam antara Chen Yu dan Li Tianen. Berbicara tentang nada bicara Li Tianen, seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Li Tianen tiba di ibu kota kekaisaran, bagaimana dia memenangkan ujian kekaisaran, dan bagaimana dia bertemu Putri Leping. Ah! Chen Yu menghela napas, menatap Li Guxian dalam-dalam, dan berkata, menurut senioritas, kau harus memanggilku Paman Huang. Paman Huang. Mendengar dua kata ini, Zhang Bo dan He Qiyun gemetar. Ketika Chen Yu mengucapkan dua kata ini, itu menunjukkan bahwa Chen Yu adalah anggota keluarga kerajaan Chu. Paman Huang. Li Guxian konyol. Usia Chen Yu mirip dengannya, lebih mirip kakaknya. Bagaimana bisa tiba-tiba ada perubahan besar dalam senioritas? Tapi tentu saja, di antara para praktisi, penampilan dan usia bukanlah hal yang penting. Beberapa orang yang telah berlatih seni bela diri selama ribuan tahun mungkin masih terlihat awet muda. Beberapa orang yang telah berlatih seni bela diri selama puluhan tahun sudah seperti orang tua yang sekarat. Tidak ada artinya bagi praktisi untuk berbicara tentang usia dan penampilan. Chen Yu berkata kepada Li Guxian, ibumu, Putri Leping, lahir 3 bulan lebih lambat dariku. Dia masih adikku. Gadis kecil ini baru saja dewasa. Dia ditipu oleh ayahmu. Tetapi ayahmu juga seekor naga dan burung phoenix, seorang jenius di surga, dan Putri Leping mengikutinya. Aku pikir dia bisa dipercaya seumur hidup. Petik 2. Selain itu, dia bisa meninggalkan kandang yang terbuat dari emas dan lumpur di ibu kota kekaisaran. Mendengar Chen Yu mengatakan bahwa Putri Leping lahir 3 bulan lebih lambat darinya, Zhang Bo segera mengumpulkan ingatan itu dalam benaknya. Dalam hidupnya, Kaisar Chu memiliki ratusan anak. Sebagian besar laki-laki meninggal atau dibunuh saat mereka lahir. Hanya ada beberapa pangeran yang bisa bertahan hidup. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut, pangeran yang masih hidup di seluruh ibu kota kekaisaran dapat menghitung dengan kedua tangan. Namun, sebagian besar pangeran ini berada di ibu kota kekaisaran, dan mustahil untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Karena Chen Yu mengatakan Putri Leping adalah saudara perempuannya, dia seharusnya menjadi seorang pangeran. Pangeran mana yang bisa muncul di Kesu? Mengumpulkan kenangan di benaknya, Zhang Bo segera terbangun, menatap Chen Yu dengan kaget, dan berkata, apakah Anda? Yang Mulia Raja Chen. He Qiyun terkejut dan berkata, Anda adalah cucunya. Li Guxian terkejut dengan identitas Chen Yu. Lin Bai berdiri di samping Chen Yu, dengan ekspresi tenang. Bagaimanapun, Lin Bai tidak dapat memahami semua yang mereka katakan. Yang Mulia Raja Chen, Raja Chu, ujian kekaisaran, Li Tianen, Putri Leping. Lin Bai sangat aneh. Aku tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Yang dapat dipahami Lin Bai adalah, nama wanita itu adalah Li Guxian. Dia memiliki ayah yang sangat berkuasa dan ibunya adalah seorang putri. Selain itu, yang dapat dipahami Lin Bai adalah bahwa sebelum Chen Yu menciptakan serangkaian identitas untuk menipunya. Identitas asli Chen Yu adalah Pangeran Chu. Sejauh ini, Lin Bai dapat memahami begitu banyak. Kamu baru saja mengatakan bahwa ayahmu Li Tianen telah berubah. Bagaimana dengan ibumu? Chen Yu bertanya pada Li Guxian. Li Guxian belum pulih dari keterkejutannya dan menatap Chen Yu dengan bodoh. Zhang Bo berkata dengan tergesa-gesa, Nona Li Guxian, Yang Mulia menanyakan sesuatu kepadamu. Tolong bicaralah dengan cepat. Yang Mulia Chen adalah Pangeran Chu yang berperilaku sangat baik. Dia pasti akan memberikan keadilan bagi keluarga Limu. He Qiyun juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik, dan berkata dengan tergesa-gesa, Xianer, beritahu Yang Mulia Raja Chen apa yang terjadi, dan biarkan dia yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Li Guxian, yang baru saja pulih, berlutut di depan Chen Yu dengan wajah sedih. Wajahnya penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit. Sepertinya Anda telah mengalami banyak keluhan dan rasa sakit. Wajah Chen Yu tenggelam, dan napas orang berpangkat tinggi menyebar dari tubuhnya. Kekuatan keluarga kerajaan memaksa Lin Bai mundur 2 atau 3 langkah. Kesu, ini akan berubah, bukan? Chen Yu bertanya dengan suara dingin. Li Guxian berusaha keras untuk mengatur kata-katanya di dalam hatinya, dan kemudian dia berkata, Yang Mulia, Raja Chen, Sekte Dewa Darah bangkit kembali. Dia diam-diam mengendalikan puluhan ribu kota di Kesu.
Para pemimpin kota bersama-sama menulis surat untuk menjebak hubungan ayah dan keluarga saya dengan Sekte Dewa Darah, memaksa ayah saya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Setelah ayahku meninggal, ibuku sangat sedih hingga dia bunuh diri di depan kematian ayahku. Setelah kematian orang tua mereka, perintah para penguasa kota di kota-kota besar masih belum berhenti. Mereka bergandengan tangan untuk menipu sidang suci dan membunuh keluargaku dengan tuduhan sebagai pengkhianat. Keluarga Li, ratusan ribu orang, kecuali aku, tidak kebal. Yang mulia, Raja Chen, mohon berlaku adil. Begitu Chen Yu mendengar ini, dia merasakan keinginan untuk membunuh. Di dalam negara Chu, sekte yang disebut sebagai sesat adalah musuh terbesar negara Chu. Chu hampir tidak memiliki toleransi terhadap aliran sesat ini. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Chen Yu berkata perlahan. Li Guxian berkata perlahan, lebih dari 10 tahun yang lalu, ayahku menemukan bahwa agama Dewa Darah memiliki tanda-tanda kebangkitan. Mereka telah berturut-turut melakukan kegiatan di beberapa desa dan kota kecil di Kesu, dengan sengaja mengumpulkan para pengikut. Pada waktu itu, ayahku memimpin pasukan untuk mengepung dan menekan. Setelah membunuh satu kelompok, kelompok lain akan keluar. Kemudian, ayahku mengetahui bahwa ada banyak pejabat di Kirgis yang melindungi para pengikut agama Dewa Darah secara terbuka dan diam-diam. Setelah penyelidikan yang cermat dan terperinci oleh ayahku, ditetapkan bahwa setidaknya 5.000 penguasa kota di Kesu telah menyerah kepada aliran Dewa Darah. Chen Yu menyela dan bertanya, apa yang dilakukan aliran darah untuk mengendalikan para pejabat istana kekaisaran? Li Guxian berkata, hukum negara Chu sangat ketat. Dewa Darah tahu bahwa jika mereka bangkit kembali, mereka akan dihancurkan lagi oleh negara Chu. Oleh karena itu, kali ini, pedang agama Dewa Darah berada di pihak yang salah. Mereka mengendalikan para pejabat Kesu, mengeluarkan para penganut Dewa Darah ke istana kekaisaran, dan bertindak sebagai garnisun, penjaga, pelayan Yamen, pasukan utama kota, dan sebagainya di kota-kota besar. Untuk melenyapkan para pembangkang dan terlibat dalam praktik curang demi keuntungan pribadi, para penguasa kota di kota-kota besar dengan sembrono melakukan kejahatan terhadap keluarga dan klan mereka di kota-kota besar Kesu. Kemudian mereka mengirim pasukan yang menyamar sebagai agama Dewa Darah untuk melakukan serangan yang menghancurkan terhadap keluarga dan sekte-sekte yang telah melakukan kejahatan serius. Dengan cara ini, agama Dewa Darah cukup populer di bawah naungan dinasti Chu. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan makanan darah untuk Dewa Darah, tetapi juga terbebas dari hukum Chu. Dalam kasus ini, setiap hari, setiap malam, ada banyak keluarga dan sekte di Kesu, yang dituduh melakukan berbagai kejahatan seperti pengkhianatan, dan tidak menghormati negara Chu, dan dibunuh oleh Dewa Darah berturut-turut. Mendengar ini, Lin Bai mengecilkan matanya dan berseru, sungguh tipu muslihat untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia. Bab 4860 Masalah. Mendengar perkataan Li Guxian, baik Lin Bai maupun Chen Yu merasa ngeri. Seperti yang dikatakan Li Guxian, agama Dewa Darah telah menyusup ke puluhan ribu kota di Kesu dan menguasai puluhan ribu pemimpin kota. Mereka menyamar sebagai pelayan Yamen, pemimpin kota, dan garnisun kota-kota besar, dan di bawah naungan Balai Pengadilan Negara bagian Chu, mereka menjadi populer dan memperkuat kekuatan sekte Dewa Darah. Itu adalah tipu muslihat yang bagus untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia, dan tipu muslihat yang bagus untuk mencuri sorotan. Setelah bertahun-tahun menyelidiki, ayah saya mencantumkan perintah para pemimpin kota yang berkolusi dengan sekte Dewa Darah. Saya ingin melapor ke pengadilan. Tetapi tanpa diduga, prajurit sekte Dewa Darah telah menyusup ke pihak ayah saya. Salah satu orang kepercayaan ayah saya segera memberitahu sekte Dewa Darah ketika dia mengetahui bahwa ayah saya akan melaporkan hal ini ke negara bagian Chu. Ketika sekte Dewa Darah mendengar berita itu, mereka bergandengan tangan dengan para pemimpin kota dari puluhan ribu kota di Kesu untuk menulis surat. Penjahat itu pertama-tama mengeluh dan menggugat ayahku karena berkolusi dengan sekte Dewa Darah. Selain itu, sekte Dewa Darah telah menyusup ke kota Qinglian. Ketika Departemen Hukuman Zhaoxing turun untuk menyelidiki, sekte Dewa Darah sengaja meninggalkan segala macam petunjuk di tempat tinggal ayahku. Pada akhirnya, ayahku tidak ingin menjadi terkenal sepanjang hidupnya. Dia ditipu oleh penjahat. Cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ketika Li Guxian selesai berbicara, dia sudah menangis terseduh-seduh. Aku lemah dan hancur. Hewan-hewan ini. Setelah mendengar ini, He Qiyun menggertakkan giginya dan menggeram, Yang Mulia,
mereka tahu hubungan antara Li Tianen dan keluarga kerajaan. Begitu Li Tianen bermain di Istana Kekaisaran, itu akan menimbulkan gelombang besar, jadi mereka harus memulai lebih dulu. Zhang Bo berkata, "Iya, Li Tianen menikahi Putri Leping dan bermain sebagai keluarga kerajaan. Kaisar Chu pasti akan mempercayai Li Tianen." Setelah mendengar ini, Chen Yu menoleh ke arah Lin Bai. Dia tidak berbicara. Chen Yu mendongak tanpa daya dan menatap langit serta cahaya bulan. Matanya berangsur-angsur menjadi muram. "Jika itu yang kau katakan, itu akan menjadi masalah." Dalam kata-kata Chen Yu, dia tidak mengatakan bahwa dia mempercayai kata-kata Li Guxian atau bahwa dia tidak mempercayainya. Jawabannya ambigu. He Qiyun tertegun dan bertanya, "Apakah Yang Mulia merasa bahwa kata-kata Xianer tidak cukup untuk membuat Anda percaya? Apakah Anda tidak percaya dengan kata-kata keponakan Anda? Mereka telah memaksa Li Tianen untuk tidak bersalah dan Putri Leping untuk bunuh diri sebelum kematiannya. Apakah Yang Mulia masih berpikir bahwa kami menipu Anda?" Chen Yu menatap langit dan tidak berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya memancarkan napas suram. Udara di sekitarnya berangsur-angsur membeku. Pada saat ini, Lin Bai mulai memecah kebuntuan, dia tidak percaya apa yang Anda katakan, dia hanya tidak ingin mempercayainya. He Qiyun, Li Guxian, dan Zhang Bo semuanya menatap Lin Bai dengan heran dan bertanya dengan satu suara, "Mengapa Anda tidak mempercayainya?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Karena begitu dia mempercayai apa yang Anda katakan, itu akan sangat merepotkan." He Qiyun bertanya, "Mengapa begitu merepotkan?" Kebijakan negara Chu tidak menoleransi ajaran sesat. Sekarang setelah Sekte Dewa Darah bangkit kembali, wajar saja jika mereka harus dicabut lagi. Apa masalahnya? Lin Bai berkata, "Jika itu benar, itu akan jauh lebih mudah." Tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang siapa Li Tianen dan Putri Leping, dan siapa mereka? Petik 2. Tetapi mereka memaksanya untuk mengubah jalan dan bunuh diri. Jika seperti yang kau katakan, agama Dewa Darah telah menyusup ke puluhan ribu kota di Kesu, itu akan melibatkan ratusan juta jiwa. Jika kau ingin membunuh Sekte Dewa Darah kali ini, kau tidak dapat mengirim pasukan untuk melakukannya. Agama Dewa Darah menyusup ke Aula Dinasti Kesu, jadi apakah mungkin agama Dewa Darah menyusup ke Aula Istana Kekaisaran? Di Istana Chu di atas Kesu, apakah ada pejabat lain yang melindungi mereka? Mendengar analisis Lin Bai, Li Guxian dan He Qiyun secara bertahap memahami keseriusan masalah tersebut. Lin Bai melanjutkan, "Ini terkait dengan kehidupan ratusan juta orang di Kesu, dan bahkan dengan stabilitas negara Chu. Jika kau tidak berhati-hati, bahkan negara Chu akan hancur. Jadi, Saudara Chen, aku tidak ingin mempercayai hal-hal ini." Mendengar kata-kata Lin Bai, Chen Yu berbalik dan menunjukkan senyum lemah di wajahnya yang pucat. "Saudara Lin, kau benar-benar orang kepercayaanku. Jika aku bisa bertemu dengan Saudara Lin ratusan tahun yang lalu, mengapa aku harus berada dalam situasi seperti ini?" Chen Yu memiliki wajah pucat dan senyum pahit. Lin Bai berkata, "Saudara Chen, sekarang semuanya telah terjadi. Anda tidak ingin mempercayainya, Anda harus mempercayainya." Petik 2. "Itu benar," kata Li Tianen. "Juga benar bahwa Putri Leping bunuh diri. Belum lagi apakah itu terkait dengan agama Dewa Darah, tetapi kematian dua kerabat kekaisaran sudah cukup bagi Istana Kekaisaran untuk memiliki cukup alasan untuk menyelidiki. Betapapun sulitnya, seseorang harus melakukannya. Jika semua orang bergidik ketika menghadapi kesulitan, seperti apa dunia ini nantinya?" Kata Lin Bai sambil tersenyum. Kata-kata Lin Bai sangat menginspirasi. Setelah mendengarkannya, Chen Yu mendapatkan kembali semangat juangnya, menatap Li Guxian dan berkata, "Jika apa yang kau katakan itu benar, aku khawatir akan terjadi badai berdarah lagi di Kesu. Yang terpenting sekarang adalah daftar nama," kata Lin. "Jika aku tidak salah dengar," Li Guxian baru saja berkata, ayahnya pernah membuat daftar semua perintah para pemimpin kota yang berhubungan dengan Sekte Dewa Darah. Bagaimana dengan daftar ini? Temukan saja daftar ini dan berikan ke divisi kriminal. Cepat atau lambat, kemampuan Departemen Kehakiman Kriminal akan menemukan petunjuk di sini. Jika divisi kriminal Zhao menemukan buktinya, Kaisar Chu lah yang menemukan buktinya. Masalah ini dapat diserahkan kepada Kaisar Chu untuk ditangani. Semua masalah ini dapat diserahkan kepada Kaisar Chu." Chen Yu tertawa dan berkata, "Saudara Lin, dengarkan apa yang kau maksud dengan ini. Tampaknya Kaisar Chu bukanlah pekerjaan yang sangat menarik.
Lin Bai berkata, itulah kodratnya. Para kaisar dari dinasti-dinasti fana dan para administrator dari wilayah yang luasnya ratusan ribu mil sangatlah sibuk. Terlebih lagi, dia adalah kaisar dari kerajaan iblis, mengelola wilayah yang sangat luas yang tidak dapat dilihat sekilas. Setiap hari aku bangun, entah para pangeran di tempat ini memberontak, atau sekte-sekte di tempat itu membuat masalah. Setiap hari ada banyak hal yang harus dihadapi, dan setiap hari aku bangun, ada banyak hal yang harus dikhawatirkan di hadapanku. Setiap siang dan malam, para pejuang di dunia ini memberikan masalah kepada Kaisar Chu, dan mereka juga penuh dengan masalah yang sulit dipecahkan. Apakah ini akan menyenangkan? Aku merasa tidak enak ketika memikirkannya. Lin Bai berkata dengan senyum masam. Chen Yu berkata tanpa daya, tetapi meskipun begitu, masih banyak orang, terlepas dari pertikaian saudara yang akan naik tahta.